Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saya Sekarwangi Mahdia Izati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Ervina Nilasari, yang kedua Nirmala Winahyutri Utami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah membaca dan analisis wacana atau pesan tersurat. Saya persilahkan kepada rekan Ervina Nilasari untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang pengertian wacana. Menurut Krida Laksana, tahun 1993, halaman 231 mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Setelah mengetahui pengertian-pengertian wacana dari para ahli, maka persyaratan wacana juga akan diketahui. Misalnya saja dari Tarigan tahun 2009 halaman 19 yang menyebutkan wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan dan tertulis. Dari pengertian ini diketahui bahwa wacana memiliki syarat dari ungkapan dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata. Dapat ditemukan syarat yakni koherensi dan kohesi. Akan tetapi itu saja tidak cukup untuk memenuhi syarat dari terbentuknya wacana. Menurut Oka dan Suparno tahun 1994 halaman 260 sampai 270 menyebutkan jika wacana akan terbentuk bila memenuhi 3 syarat pokok, yakni topik, tuturan pengungkap topik, serta kohesi dan koherensi. Sedangkan menurut Widawson tahun 1978 halaman 22, wacana mempunyai 2 hal penting, yaitu proposisi atau sejajar dengan topik dan tindak tutur atau tuturan pengungkap topik. Berikut ini penjabaran persyaratan wacana. A. Topik. Sebuah wacana mengungkapkan satu bahasan atau gagasan. Gagasan tersebut akan diurai, membentuk serangkaian penjelasan tetapi tetap merujuk pada satu topik, sehingga topik yang diangkat atau dimaksud memberikan suatu tujuan. B. Kohesi dan koherensi. Sebuah wacana biasanya ditata secara serasi dan ada kepaduan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana atau kohesi, sehingga tercipta pengertian yang baik atau koherensi. C. Proporsional. Ialah keseimbangan dalam makna yang ingin dijabarkan dalam wacana, atau makna yang terdapat dalam wacana ialah seimbang. D. Tuturan. Adalah pengungkapan suatu topik yang ada dalam wacana, baik tutur tulis atau tutur lisan. Tuturan kaitannya menjelaskan suatu topik yang terdapat dalam wacana dengan tetap adanya kohesi dan koherensi yang proporsional di dalamnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sekarwangi Mahdia Izati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam wacana. Yang pertama, wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Yang kedua, wacana deskripsi adalah salah satu jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah salah satu jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan suatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya.
Yang keempat, wacana argumentasi ialah salah satu jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan secara logis. Yang kelima, paragraf persuasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca atau pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi suatu mengajak pembaca. Selanjutnya, proses pembaca teks wacana. Kemampuan membaca, terutama kemampuan pemahaman bacaan, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan memahami struktur teks atau wacana. Karena tanpa memahami hubungan antara paragraf yang satu dengan yang lain dan tanpa memahami hubungan kalimat yang satu dengan yang lain, seseorang tidak akan mampu memahami pesan-pesan yang terdapat dalam bacaan. Hakikat kemampuan membaca yaitu: pertama, membaca merupakan pengenalan kembali simbol-simbol tertulis untuk memahami arti bacaan. Yang kedua, membaca merupakan proses menghubungkan informasi yang terdapat dalam sebuah teks dengan informasi internal atau pengalaman yang dimiliki pembaca. Dan ketiga, membaca merupakan proses interpretasi atau pemahaman pesan yang disampaikan penulis melalui bahasa tulisan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Nirmala Winahyutri Utami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu proses menganalisis pesan tersurat suatu teks wacana. Wacana memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan format, situasi, tujuan, partisipan, dengan target yang berbeda. Di dalam wacana terdapat informasi penulis maupun pembicara yang ingin mengkomunikasikan pesan yang dimaksud dengan pendengar maupun pembaca. Pembuat iklan ingin menyampaikan pesan kepada pembaca maupun pendengar sebagai konsumen atas produk yang ditawarkan, agar konsumen melakukan sesuatu terhadap produk tersebut, yaitu tertarik kemudian membeli. Pesan tersurat ialah pesan yang disampaikan secara langsung oleh penulis atau sudah tertulis di dalam teks wacana tersebut, sehingga hanya dengan membaca teks wacana, pembaca dapat langsung mengetahui pesan tersurat yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari materi di atas yaitu wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat. Memiliki beberapa persyaratan yaitu topik, kohesi dan koherensi, proporsional, dan tuturan. Macam-macam wacana yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Membaca dan menganalisis wacana atau pesan tersurat ialah membaca teks wacana tersebut dan menganalisis pesan yang disampaikan secara langsung oleh penulis atau yang sudah tertulis di dalam teks wacana. Demikian pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan 3 teman untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih.